Beberapa bulan terakhir ini saya menjalani pelatihan lagi. Pelatihan hipnoterapi. Weekend saya PP ke Surabaya. Berangkat subuh, pulang malamnya, di hari minggunya, balik kerja lagi, begitu terus beberapa kali. Tapi saya rasa ini bukan keputusan yang salah. Ada hal-hal di dunia ini yang memang saya nggak tahu dan saya perlu terus untuk belajar. Untuk apa? Untuk menolong. Jadi hari ini saya mau bahas tentang pembelajaran baru saya yang benar-benar mencerahkan. Sekalipun saya udah lama belajar hipnoterapi, tapi tetap sangat mencerahkan. Dan kita mau bahas di video ini tentang hipnoterapi. Kamu penasaran? Cek video ini. Videonya akan saya posting kalau saya udah lulus. Buktinya, fotonya udah ada di sini. Halo teman-teman sekalian, hari ini saya hari terakhir ikut pelatihan SCH Scientific EEG dan Clinical Hypnotherapy di Adi W. Gunawan Institute di Surabaya. Dan hari ini saya banyak belajar dari 3 bulan lalu berarti ya Pak Adi ya. Banyak framework saya yang berubah dan saya percaya ini akan banyak membantu klien dan pasien-pasien saya selanjutnya. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Adi sudah menerima saya sebagai murid dan belajar sepanjang ini. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama Dok Jimmy. Jadi teman-teman, adalah satu kebahagiaan dan kehormatan bagi saya pribadi di mana Dok Jimmy ini sebagai seorang dokter, psikiater yang juga sangat mendalami mengenai trauma dan bagaimana penanganan trauma secara baik dan tuntas. Beliau datang dan hadir belajar di AWGI. Dok Jimmy sejak dari awal saya melihat adalah seorang yang punya talenta luar biasa, punya hati untuk bisa membantu banyak orang, dan beliau mencari cara yang sangat singkat dan efektif untuk bisa membantu banyak orang menjadi pribadi yang lebih baik. Dari interaksi di kelas, dari apa yang beliau tanyakan, dari laporan kasus yang dikirim kepada grup, dari kasus-kasus klien yang beliau tangani selama pendidikan di AWGI, saya bisa menyimpulkan bahwa beliau belajar dengan sangat giat, sangat mengerti apa yang dilakukan, dan hasil terapinya sangat bagus dan tuntas. Protokol dijalankan dengan lengkap dan sangat rapi dan detail. Saya yakin dengan pengetahuan yang beliau punya sekarang ditambah dengan apa yang sudah beliau pelajari sebelumnya, ini akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya sekali lagi sangat bangga dan merasa sangat bersyukur Dok Jimmy akhirnya ada di dalam ruangan ini belajar bersama-sama kita semua. Luar biasa Dok Jimmy. Terima kasih Pak Adi, saya terharu sekali. Terima kasih. Terima kasih. Nah, udah ada kan? Iya, berarti saya udah lulus. Tapi pada saat video ini dibuat, belum. Hampir. Tapi saya percaya sih saya lulus. Lihat aja deh nanti. Kenapa saya memutuskan mendalami hipnoterapi? Karena pada saat saya ikut course di lembaganya Bessel van der Kolk, dia pernah bilang begini. Di masa lalu, trauma ditangani dengan hipnosis. Hipnosis. Makanya namanya hipnoterapi. Tapi akhir-akhir ini, dari waktu ke waktu, hipnosis seperti menghilang dari peredaran. Tidak lagi dilatihkan di perguruan tinggi atau di tempat pelatihan. Dan jarang digunakan oleh para profesional. Padahal hipnosis adalah tools yang sangat baik untuk membawa seseorang mampu kembali ke tempat traumanya dan memperbaiki keadaan tersebut. Dan mampu mengambil jarak dari kejadian sehingga dia tahu sebenarnya saya baik-baik saja, kejadiannya di sana. Dan ketika itu terjadi, traumanya hilang. Karena dia tidak lagi terganggu dengan kejadian di masa lalu. Selesai. Itu yang membuat saya tertarik. Karena dulu di pembelajaran hipnosis saya sebelum-sebelumnya, sekalipun saya sangat menghormati guru-guru saya, tema-tema seperti ini tidak banyak dibahas. Saya tahu saya masih perlu belajar untuk mampu mengunjungi trauma lagi, makanya saya belajar lagi. Tapi belajar kemana? Karena pembelajaran hipnosis di Indonesia kan banyak, di luar negeri juga banyak. Saya melakukan search dan lain sebagainya, makanya saya milih ke Surabaya, ke Pak Adi. Nah, apa itu hipnoterapi? Hipnoterapi adalah terapi yang dilakukan dalam kondisi hipnosis. Hipnosis sendiri itu apa? Hipnosis adalah suatu keadaan alamiah kesadaran. Jadi sebenarnya keadaan alamiah dan sadar. Walaupun nanti sebutannya istilahnya bawah sadar, tapi sebenarnya kita sadar. Sebuah kondisi alamiah kesadaran yang di sana, kalau kita berada di sana, faktor kritis bisa ditembus. Jadi pikiran-pikiran kita yang biasanya menganalisis, mengkritisi, itu bisa ditembus. Dan diikuti dengan masuknya sugesti atau arahan. Nah, hipnoterapi ini sendiri sebenarnya punya 2 aliran besar. Ada aliran yang mengandalkan sugesti, jadi dikasih tahu, diberi arahan begitu ya. Setiap melihat kecoa, kamu tenang gitu misalnya. Bayangkan rasa tenang ketika melihat kecoa gitu misalnya. Ciri khas dari aliran sugesti ini biasanya durasinya relatif singkat. 30 menit, 1 jam gitu kira-kira lah. Mulai dari masuk proses terapi sampai akhir tuh cuma segitu kira-kira durasinya. Pada banyak kondisi, sugesti ini cukup. Misalnya tadi fobia, sugesti ini cukup. Tapi beberapa kondisi yang lain, misalnya trauma yang lagi saya pengen banget pelajari,
sugesti ini nggak cukup. Makanya sekalipun udah dikasih arahan, saran, dikasih sugesti, nggak mempan nih, nggak nampol. Nah, ada aliran kedua, dan ini yang memang saya lagi pengen pelajari, adalah aliran hipnoanalisis. Seseorang masuk ke kondisi hipnosis untuk kemudian kita mampu kembali ke kejadian yang membuat seseorang trauma dan melakukan intervensi di sana. Apa-ngapainnya di kejadian traumanya? Bukan dikasih sugesti, tapi terapis bekerja sama dengan klien. Bekerja sama bagaimana membuat kejadian trauma ini pulih dengan mengunjungi ulang kembali di pikiran bawah sadarnya. Menarik ya? Nah, ciri khas dari hipnoanalisis, mendengarnya aja udah rumit ya? Iya, durasinya lama. Di pelatihan yang saya ikuti itu durasinya model terapi yang standarnya itu rata-rata 3 jam. Nggak bisa singkat, karena memang begitu cara kerjanya untuk mengunjungi kejadian-kejadian traumatik. Seberapa efektifnya hal ini, kata Bessel van der Kolk, dia curiga hipnoterapi lebih efektif dari kebanyakan treatment trauma yang ada saat ini. Dan ketika saya uji cobakan langsung, melihat langsung, saya benar-benar terkejut. Karena ini benar-benar indah. Bukan cuma menghilangkan emosi, tapi benar-benar indah gitu, cantik kejadiannya. Ketika selesai terapi, wajah orang berubah, senyumnya berubah, kayak setting keadaan orangnya, energinya berubah semua. Itu enak banget kayaknya. Saya nggak ngalamin, saya kan yang ngelakuin terapi. Itu kayaknya enak banget setelah ngelakuin. Dan ketika mengingat ulang kejadiannya, dia tidak lagi terganggu. Sekalipun saya memiliki banyak metode sebelum hipnoterapi untuk releasing trauma, untuk rekonstruksi trauma dengan memorinya yang direkonstruksi tanpa hipnosis, bisa nggak? Bisa. Cuma saya benar-benar kagum dengan bagaimana hipnosis bisa digunakan untuk trauma. Rapi sekali, cantik sekali. Nah, beberapa orang biasanya mengalami kesulitan dalam melakukan proses hipnoterapi, ditemukan ternyata biasanya takut tuh. Takut rahasianya kebongkar, takut dikuasai pikirannya, takut saya pakai ilmu gelap, takut saya bersekutu dengan jin, dan lain sebagainya, yang mana semuanya tidak. Takut nggak sadar juga misalnya. Oh, enggak, orang sadar. Dalam proses hipnoterapi saya ngobrol sama orangnya di depan. Oh iya, apa yang terjadi gitu? Ntar ngomong. Jadi bukan seseorang nggak sadar terus saya ngomong-ngomong gitu kayak di TV-TV. Enggak. By the way, TV-TV itu rekayasa kok. Nggak usah. Serius-serius teman-teman. Itu memang ada untuk hiburan. Dan coba perhatiin, udah nggak pernah kan ada acara hipnotisan di TV? Iya, udah dilarang. Salah tuh soalnya. Nggak bener. Bohongin-bohongin orang kayak begitu nggak bener. Itu hipnotis panggung. Berbeda jauh dengan hipnoterapi yang memang settingnya terapi. Nggak ada skenario-skenarioannya. Bagaimana itu mungkin terjadi? Yang pertama, kok bisa seseorang trauma lalu ngunjungin ulang kejadiannya, tapi malah jadi baik? Nah, ini menariknya hipnosis. Ketika trauma dipanggil atau terpanggil, dia muncul bisa berbagai macam tuh. Bisa sebagai sensasi nggak nyaman, pikirannya ramai, ada memori yang tiba-tiba lewat, dan itu nggak enak banget. Dalam kondisi hipnosis, kondisinya sendiri, dia udah rebahan, nyaman begitu ya. Ototnya melonggar, kesadarannya bergeser jadi kesadaran hipnotik, kesadarannya menurun begitu. Masih sadar, tapi kesadarannya menurun. Kondisi badannya ini rileks. Nah, di sini memungkinkan sekali untuk memori kita datangi, alami kembali, dan seseorang nggak terganggu. Nah, dengan demikian trauma bisa dipulihkan. Menarik ya? Jadi, apakah hipnoterapi itu mistis? Jawabannya tidak. Dia justru cara untuk memulihkan trauma. Apakah bisa kita melakukan hipnoterapi pada profesional? Bisa, tapi pastikan kualifikasinya. Dan coba tanya, durasi dia ngerjain berapa lama? Karena kalau kita mau ngerjain trauma, kita nggak bisa nih ngerjain pakai yang versi sugesti. Kita butuh mengerjakan versi hipnoanalisis. Nah, dengan demikian, semoga kita sama-sama bisa berproses pulih. Kalau kamu pengen nanya-nanya soal hipnoterapi, boleh tulis di kolom komentar biar saya tahu saya harus jelasin sebelah mana. Karena ada banyak banget yang harus dijelasin. Gitu ya dari saya. Bye-bye.